pribadi diakui di situ. Saya sempat agak tertarik di sana karena ketika pas saya pergi ke Los Angeles, itu ada satu gereja. Bangunannya masih gereja, tapi tulisannya Islamic Center, kalau nggak salah Indonesian Community Islamic Center atau Islamic Center for Indonesian atau apa gitu lah. Padahal dulunya gereja. Padahal dulunya gereja dan bangunannya masih gereja. Di atasnya masih ada salib. Oh. Habis pulang kampung ya jangan ya. Iya, iya. Pulang kampung ini apa sih kegiatannya di sini? Oke, ini pertama karena saya itu tipikal orang yang paling nggak suka sekali nganggur. Jadi mungkin nganggur sehari 2 kali saya sudah nggak betah kayak gitu kan. Kemudian di sini saya sudah cukup umur juga, mau menikah juga, dan saya belum punya sarang, belum punya kandang. Jadi ini sambil menunggu nanti aktif kuliah lagi, ataupun nanti magang saya karena dimulainya bulan Agustus. Jadi daripada menganggur saya memutuskan bikin rumah kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat di ini sebenarnya ada rumah saya nanti yang salonnya kayak gitu. Nanti kan di video. Nanti bisa di video. Dan saya juga ya semacam dari awal yang bikin sendiri, motong-motong besi, itu kemudian ikat-ikat besi dan lain sebagainya, bengkok besi kayak gitu. Walaupun sekarang dibantu, tapi itu nanti kemudian bisa menjadi cerita kayak gitu kan. Itu harapannya. Terus oh ya, satu lagi juga. Karena saya selama liburan ini saya masih di beasiswa saya masih cair. Saya merasa berutang budi kayak gitu dengan negara karena sudah baik memberikan beasiswa kepada saya. Jadi tiap Kamis, Sabtu sama Minggu saya punya kelas bahasa Inggris gratis. Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Ya sekitar 2,5 jam untuk warga desa saya yang masih SMP sampai mahasiswa kemarin. Tapi baru saja berakhir kemarin hari Minggu. Karena saya persiapan untuk magang sekarang udah pertengahan bulan Juli. Magang saya nanti awal bulan Agustus, jadi saya pengen persiapan gitu. Itu berlangsung kemarin 2 bulan lebih. Dari puasa, malah sebelum puasa kalau nggak salah kemarin, dari sebulan sebelum puasa atau puasa awal sampai kemarin hari Minggu. Itu yang minat itu berapa orang? Yang mau ikut kelas? Oke, terkait yang mau ikut sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, tapi kemarin karena kondisi pandemi COVID, saya batasi kemarin yang saya terima cuma 15 orang. 15 orang walaupun kemudian seleksi alam yang terakhir kemarin tinggal beberapa orang juga. Dan itu sesuatu yang wajar karena saya juga nggak memberikan biaya. Mungkin kalau ada biayanya kemudian mereka akan lebih niat belajar. Karena kemarin free. Jadi free kan mereka seperti nggak ada tanggungan. Efek sampingnya kayak gitu. Itu kebanyakan dari warga desa sini atau dari luar? Kemarin saya khususkan untuk warga desa sini, ataupun kalau dari luar juga yang pondok, bang pondok yang tinggal di Wonokromo, kemarin saya izinkan ikut, ada beberapa ikut juga kayak gitu. Tapi khususnya adalah yang tinggal di sini, di area sini ada dusun Wonokromo 1 dan 2. Itu mayoritas umurnya sekitar berapa? Oke, kemarin saya batasi minimal SMP. SMP maksimal kan nggak ada batasnya, tapi kemarin yang mendaftar ya sekitaran umur 20-an tahun. Jadi cukup diverse terkait umur dan itu mewarnai kemarin. Terus terkait hobi yang hobi yang suka dilakukan di sini atau di Amerika? Yang paling saya suka itu sebenarnya hiking. Di sini di Amerika kemarin di sana juga saya hiking beberapa gunung di sana, walaupun gunungnya nggak seperti di gunung di Indonesia, tapi ya cukup lah untuk kayak refreshing kayak gitu. Dan saya dari SMA dulunya cupu sebenarnya, nggak tahu mana-mana, nggak pernah kemana-mana, mau ngapain nggak berani. Tapi di SMA saya ikut pecinta alam dan diajak hiking ke beberapa gunung, kemudian pada akhirnya saya suka explore kemana-mana, dan itu yang membawa saya untuk
lebih menjelajahi, berani menjelajah kayak gitu. Ya mungkin yang teman-teman punya hobi untuk hiking, touring itu sesuatu yang bagus, bisa dikembangkan kayak itu, karena melatih mental, dan yang mental itu yang sangat diperlukan ketika pengen kemana-mana. Terus terkait apa ya, hobi membaca itu lebih senang membaca tulisan fiksi atau non fiksi? Dari kecil mungkin Mas Fadoli juga dulu tahu kalau di deket di Wonokromo dulu ada kayak koran-koran dipasang untuk umum kayak gitu. Ya. Itu hampir tiap hari saya mantengin itu. Dari kecil, dari bahkan saya SD sudah kayak gitu. Dari kecil perpustakaan di sekolah saya, istilahnya bukunya sudah saya baca semua. Karena cuma satu lemari itu perpustakaannya. Istilahnya hampir saya baca semua, tiap hari membaca pas itu. Dan saya lebih suka non fiksi sebenarnya, lebih suka kayak yang berat-berat, politik, hukum, ekonomi, kemudian sosial, isu-isu sosial saya sangat suka kayak gitu. Dan saya ke akhir ini nggak terlalu suka baca buku, jadi saya lebih suka baca artikel pendek. Tapi kalau yang sekarang saya bergesernya sumber dari luar, biar English saya juga tetap terjaga kayak gitu. Kalau yang non fiksi lebih ke bidang apa? Yang non fiksi ini nggak tahu fiksi atau non fiksi ya, seperti cerita sejarah, tapi yang dibikin semacam novel. Oh iya, itu kayak mungkin sejarah Majapahit atau apa, ya itu mungkin non fiksi tapi tercampur dengan fiksi. Ya, itu kayak gitu. Sebenarnya apa namanya, novel, ada yang bilang novel epos kayak gitu. Yep, semacam kayak gitu. Novel sejarah, tapi apa ya, latar belakangnya itu emang sejarahnya. Ya meskipun biasanya itu dibumbui dengan biasanya apa ya, pemikiran dari pengarangnya sendiri. Ya, benar banget itu. Terus ini kan apa, mau rencana mau menikah. Oh. Ini apa apa ya, dan apa katanya apa gara-gara COVID ini mundur. Gimana? Ya gini, sebenarnya salah satu alasan kenapa saya kemarin ngotot untuk pulang juga, itu adalah rencana saya mau menikah. Jadi kemarin sebenarnya udah mau menikah itu pada tanggal 4 Juli, 4th of July kalau di Amerika itu hari kemerdekaan. Kalau di Amerika Independence Day kalau di sana. Tapi ya sebagai apa itu, karena pernikahan bukan cuma satu keluarga, jadi mereka dua keluarga. Ada permintaan dari sana, nanti sebisa mungkin akad itu diikuti dengan resepsi. Dan kondisi pandemi sekarang mau resepsi juga agak sulit. Jadi dengan persetujuan bersama kita rencananya mau diundur, insya Allah nanti bulan Desember. Insya Allah akan lancar ya. Amin. Dan walaupun nanti ternyata nggak bisa resepsi, insya Allah tetap bulan Desember ya. Soal gitu, insya Allah. Semoga apa yang cita-citakan. Amin. Rencana ke depan ini ingin menjadi apa? Oke, ini mungkin yang membedakan saya dengan banyak orang lain. Banyak orang lain itu terlalu menggebu-gebu. Semisal saya tahun ini saya pengen di posisi ini, tahun ini saya pengen udah mengunjungi beberapa negara kayak gitu. Pengalaman hidup saya kemudian mengajarkan saya bukan menjadi orang seperti itu. Jadi nanti ke depan setelah saya lulus, saya akan mengalir. Nanti tergantung kesempatan yang datang itu apa. Apakah nanti kesempatan mengajar, dosen, ataupun di bidang saya di profesional nanti di Bappenas, ataupun nanti di World Bank, ataupun di Asian Development Bank. Karena saya di kebijakan air itu banyak sekali bidang atau lowongan pekerjaan yang sangat memungkinkan. Bisa nanti di International Corporation juga sangat memungkinkan itu. Yang penting karena kemarin dari LPDP, pemberi beasiswa saya, mensyaratkan yang lulus nanti harus di Indonesia dua kali masa studi per 1 tahun. Saya akan memenuhi itu dulu sebagai bagian dari kewajiban saya. Bisa jadi nanti di Bappenas ataupun nanti bisa juga ngajar atau bisa juga jadi pengusaha dan lain sebagainya, dan fleksibel gitu ya. Fleksibel. Terus terkait khususnya pandemi ini,
itu apa, melihatnya seperti apa? Ini kan ada yang kontroversi. Yap. Ya, itu apa ya, khususnya apa ya, warga Indonesia itu kan apa sangat apa ya, sangat kritis apa ya terkait pandemi ini. Itu gimana pendapat? Saya ada satu pandangan terkait ini. Jadi di dalam Al-Quran pun mengajarkan kalau kita nggak tahu, tanya sama orang yang paham. Ya. Kayak gitu. Saya sadar saya bukan orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Oke. Saya lebih berkecimpung di bidang policy making, dan bahkan dunia bahasa Inggris juga. Saya tidak paham terkait dunia kesehatan. Saya percaya kepada para mereka yang berkecimpung di dalam itu, karena saya nggak tahu. Ya. Kayak gitu. Dan saya berharap juga kepada kawan-kawan semuanya, kalau nggak tahu tanya yang paham. Oke. Oke. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah kepada mereka yang ahli dzikir, atau bahasanya penafsirannya mereka yang paham, ketika kawan-kawan semua nggak paham. Kayak gitu. Ya, dan akhirnya dalilnya keluar. Oh ya, terkait apa Muslim di Amerika. Oke. Itu melihatnya gimana? Oke, saya benarkan ini dulu ya. Oke. Ya. Muslim di Amerika ini sesuatu yang tinjaunya sangat luas. Oke. Semisal gini, ada satu generasi Muslim, keluarga Muslim datang ke sana. Itu nanti sekitar di atas 50%, anaknya itu udah menjadi bukan Muslim yang taat. Oh. Di atas 50%. Ada yang kemudian mabuk-mabukan, itu ikut free sex, ikut gaya hidup sana, kayak gitu. Itu sangat banyak terjadi. Kayak gitu. Tapi Amerika sendiri, walaupun banyak yang rasis, tapi secara aturan hukum, mereka menghargai apapun kepercayaannya. Kayak gitu. Jadi mau, ya kan godaan nafsu itu berat kan ya. Ada yang awalnya Muslim tapi kegodaan nafsu, kemudian mereka menjadi seperti mereka. Tapi ada juga yang awalnya nonis, yang apa itu awalnya nggak percaya agama bahkan, itu banyak juga yang kemudian menjadi Islam. Karena mereka nggak peduli, itu karena urusan masing-masing. Urusan masing-masing, dan mereka menghargai itu. Secara konstitusi juga pilihan pribadi diakui di situ. Saya sempat agak tertarik di sana karena ketika pas saya pergi ke Los Angeles, itu ada satu gereja. Bangunannya masih gereja, tapi tulisannya Islamic Center, kalau nggak salah Indonesian Community Islamic Center atau Islamic Center for Indonesian atau apa gitu lah. Padahal dulunya gereja. Padahal dulunya gereja dan bangunannya masih gereja. Di atasnya masih ada salib. Kayak gitu. Dan itu namanya Masjid At-Thohir. At-Thohir. Masjid jadi ya. Dan dengar-dengar itu salah satu sumbangan menteri kita, Pak Thohir, Erick Thohir. Salah satu yang menyumbang banyak itu beliau. Nah, terkait apa ya masjid ini, sekarang kan sedang rame-ramenya di Turki itu, yang museum atau dulunya juga gereja. Itu oleh presidennya, oleh Erdogan itu diubah menjadi masjid. Dan itu pro kontra. Itu pandangannya gitu. Kalau saya menanggapinya bahwa emang semuanya itu ada roda berputar ya. Ada dinamika kehidupan yang kadang masjid jadi bukan masjid lagi, ada yang kemudian orang berpindah agama dan lain sebagainya. Menurut saya itu ada sesuatu dinamika yang wajar dalam kehidupan. Wajar yang awalnya dulunya gereja, kemudian dari museum jadi masjid dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan nanti kebenaran itu akan terbukti sendiri. Kayak gitu. Kebenaran akan terbukti di akhir, dan ketika kebenaran itu ternyata Islam, dan Islam kemudian di sana berkembang di Turki dan semakin kuat, ya wajar karena ternyata kebenaran itu terwujud, asalkan caranya yang benar. Ini menurut saya sebagai pemuda, karena rata-rata pemuda apa yang harus dilakukan? Pertama, karena rata-rata anak muda di Indonesia itu adalah sumber informasi utama dari keluarganya. Ataupun ketika ada informasi salah, dia yang menjadi filter. Pertama, anak muda itu harus berpengetahuan luas.
ketika ada satu informasi jangan hanya cuma dari satu sisi. Coba digali dari sisi yang lain. Sebisa mungkin kita menjadi objektif. Jadi nanti ketika ada informasi yang kurang benar di keluarga, kita bisa menjadi seorang filter yang mampu meluruskan, tapi dengan tentu dengan cara-cara yang baik. Kayak gitu. Itu yang paling minimal. Sebisa mungkin sebagai anak muda, karena sekarang itu eranya era anak muda, dan gerakan anak muda itu sangat ditunggu. Paling enggak kalau mampu kita bikin gerakan menolong mereka yang membutuhkan, yang terdampak COVID dan lain sebagainya. Karena banyak sekali permasalahan di Indonesia yang pemerintah nggak akan mungkin menyelesaikan itu sendiri. Pemerintah tetap butuh uluran tangan kita. Sebisa mungkin sesuai kemampuan kita melakukan sesuatu untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama ini, untuk umat ini, itu karena banyak sekali. Jadilah bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian menyebarkan hoax, menambah masalah bangsa bagi umat, dan jadilah yang terbaik. Terus pesan-pesan sebelum saya akhiri ini terkait buat terakhir atau yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas itu misalkan apa? Buat atau pesan-pesan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa negara ini, bahwa umat ini itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama kita harus menyadari bahwa yang terjadi adalah itu. Tanpa penyadaran itu kita nggak akan bisa bergerak. Kita nggak akan bisa berubah, kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Yang pertama kita harus sadar. Yang kedua, ketika sadar, coba kita gali potensi kita, karena masing-masing punya potensi sendiri-sendiri yang tidak sama. Coba kita gali potensi kita semaksimalnya, kita kembangkan potensi kita, dan kita wujudkan sesuatu. Kita lakukan sesuatu dengan potensi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tergantung nanti bidang kawan-kawan, bidang bapak-bapak, ibu temukan itu, karena nggak ada aturan untuk itu, karena semua bisa berkontribusi. Dan paling nggak kalau saya, karena kemampuan bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris kayak gitu. Nanti karena saya di bidang air juga, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin di bidang air untuk mengelola tata air di Indonesia dengan lebih baik, karena permasalahan air juga sangat banyak di Indonesia kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bisa kumpul-kumpul gini kan susah kan di dalam kesibukan nungkang. Kesibukan nungkang. Oke. Ya demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.